Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Kemarin saya mengikuti beberapa seleksi perusahaan ya, dan saya menemukan di 3 perusahaan memakai tes psikotes kepribadian yang sama. Nah, kebetulan saya copy si soalnya. Kemarin ada tes yang offline dan online. Kebetulan yang online saya copy untuk saya bahas di video kali ini. Nah, di 7 perusahaan gitu kemarin saya coba mengikuti tes seleksi psikotes, dan saya menemukan 3 perusahaan yang memakai 3 atau 4 ya, kayaknya 4 deh, 4 yang memakai tes kepribadian ini. Dan buat saya juga ini sesuatu yang baru karena saya belum pernah mendapatkan tes kepribadian ini sebelumnya, dan di tempat kerja saya juga tidak ada yang tes kepribadian seperti ini. Mungkin ketika rekan-rekan dapat nanti undangan untuk tes psikotes, siapa tahu rekan-rekan diberikan tes psikotes ini, rekan-rekan sudah siap dari video ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa kunjungi blog kami di hrdpsikotes.site untuk dapat artikel yang bagus dan buat develop rekan-rekan. Oke, langsung saja kita mulai ke instruksi pengerjaan tesnya. Nah, di sini instruksinya, dalam tes ini Anda akan menghadapi 10 soal di mana setiap nomornya terdiri dari 5 pernyataan. Tugas Anda adalah memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan diri Anda pada setiap nomor soal dengan cara memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan. Nah, di sini tidak ada batasan waktu dalam pengerjaan tes ini. Jadi bebas ya. Dan ini juga cuma 10 soal. Nah, soalnya itu seperti apa? Kita mulai ke soal yang pertama. Nah, pilihan pernyataannya yang pertama, tugas baru selalu mengalihkan saya dari pekerjaan yang sedang saya kerjakan. B, saya sering meninggalkan pekerjaan saat ini. Ada tugas baru. Kadang-kadang saya ingin meninggalkan pekerjaan yang sedang saya kerjakan jika mendapatkan tugas baru. D, saya memprioritaskan pekerjaan yang sedang saya kerjakan jika mendapat tugas baru. Ya, kalau yang E, saya akan fokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan sebelum memulai pekerjaan yang baru. Nah, kalau misalkan saya sendiri, oh ya, kebetulan saya lolos ya untuk tes ini. Rekan-rekan mungkin bisa pakai jawaban saya. Kalau misalkan enggak ya, rekan-rekan bisa jawab sendiri ya. Tapi kalau misalkan buat saya, untuk kemarin apply posisi HR manager, saya bisa lolos ya. Nah, di sini saya lebih memilih ini. Saya memprioritaskan pekerjaan yang sedang saya kerjakan jika mendapat tugas baru. Atau juga rekan-rekan bisa pilih ini. Hampir-hampir mirip ya, cuman beda berapa poin mungkin ya. Mungkin ini lebih ke, kalau misalkan rekan-rekan pernah mengikuti seleksi CPNS, tes TKP, ini lebih mirip ke TKP ya. Ini mungkin dikasih poin 1 atau ini 1, seperti itu. Nah, untuk jawaban saya sendiri, saya biasanya memprioritaskan pekerjaan yang sedang saya kerjakan dulu jika mendapat tugas baru. Atau yang ini, yang E juga bisa. Kadang saya memilih 2 jawaban ini, tapi kalau saya lebih prefer ke sini ya. Saya akan fokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan sebelum memulai pekerjaan yang baru. Saya lebih memilih ini ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini, saat mengalami kegagalan, saya selalu mencari jalan lain untuk mendapatkan yang saya targetkan meskipun ada risiko gagal lagi. Yang B, saya pernah gagal dalam menyelesaikan suatu tugas sehingga saya selalu memperhitungkan mana tugas yang mampu saya ambil. Yang C, saya menemui kegagalan maka saya akan mulai mempertimbangkan apakah saya akan terus mengerjakannya ataukah akan beralih ke hal yang lain. Kalau yang D, setiap saya mengalami kegagalan dan mengejar impian, maka saya mengalihkan impian lain yang akan saya kejar.
Atau yang E, saya menolak tugas pekerjaan di mana saya pernah gagal sebelumnya. Kalau ini lebih ke A atau yang B ya. Saat kegagalan, saya selalu mencari jalan lain untuk mendapatkan yang saya targetkan meskipun ada resiko gagal lagi. Ini ya, lebih ke yang A kalau saya sendiri. Jawabannya yang A ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Pernyataannya yang A, saya mudah beralih pada suatu tujuan yang ingin saya capai. Yang B, saya sering menetapkan sebuah tujuan tapi kemudian beralih untuk mengejar tujuan lain. C, kadang-kadang saya berubah dalam menetapkan tujuan yang pasti. Yang D, saya tidak mudah merubah pikiran untuk menetapkan suatu tujuan. Atau yang E, saya selalu fokus pada satu tujuan. Kalau saya lebih ini ya, saya selalu fokus pada satu tujuan. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, pernyataan yang pertama, saya selalu menikmati saat bekerja hingga lupa waktu. B, seringkali saya menghabiskan waktu saya untuk bekerja. Yang C, tidak masalah bagi saya. Sesekali saya bekerja lembur. D, saya mau bekerja lembur asal tidak berbenturan dengan acara pribadi saya. Atau yang E, saya bekerja sesuai dengan jam kerja. Kalau saya sendiri, saya bekerja sesuai dengan jam kerja. Bisa dibilang ini disiplin ya. Lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, saya tidak antusias untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan waktu penanganan berbulan-bulan. B, saya mendapatkan tugas yang membutuhkan waktu pengerjaan berbulan-bulan. Saya merasa sulit untuk tetap antusias seperti di awal bulan saya mengerjakan. Ini enggak ya? Ini tidak. Pilihan saya ini tidak. Yang C, seringkali saya sulit mempertahankan fokus saya dalam mengerjakan suatu proyek yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan. Ini juga pilihan yang tidak buat saya. Atau ya, yang D, terkadang saya membutuhkan sedikit dukungan dari orang lain untuk dapat tetap fokus pada saat saya mengerjakan tugas yang perlu penanganan berbulan-bulan. Give dulu ya. Yang E, sekalipun tugas ini membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk mengerjakannya, namun saya tetap konsisten fokus untuk menyelesaikan meskipun merasa bosan. Ini ya, lebih ke tanggung jawab. Yang E. Lanjut, soal nomor 6. Pernyataan yang A, saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang telah saya mulai sekalipun telah melewati deadline dan adanya tugas lain yang harus dikerjakan. B, saat saya harus memulai pekerjaan baru, kadang-kadang saya kesampingkan pekerjaan saat ini terlebih dahulu untuk dilanjutkan saat pekerjaan baru selesai. Yang C, saat saya mendapatkan tugas baru yang harus dikerjakan, jika memungkinkan saya akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Yang D, jika pekerjaan saya belum selesai sesuai deadline, maka saya akan mengerjakan pekerjaan lain yang sudah harus dimulai sesuai jadwal. Atau yang E, saat sudah melewati deadline, saya tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Ini tidak ya. Saya lebih ke saat saya mendapatkan tugas baru yang harus dikerjakan, jika mungkin saya akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Jadi ini lebih. Nah ini kalau saya lebih ke C. Kalau rekan-rekan mungkin beda ya. Silahkan komen di kolom komentar. Soal nomor 7. Pernyataan yang pertama, yang A, saya tidak mengerti passion minat bidang minat bidang kerja yang saya sesungguhnya gitu ya. Yang B, passion minat bidang kerja, passion atau minat bidang kerja ya. Passion saya berubah-ubah setiap bulan. C, terkadang saya ingin mencoba pekerjaan lain yang mungkin cocok bagi saya. Yang D, saya pernah terpikir bidang kerja yang lain, namun pikiran tersebut segera hilang. Yang E, saya mempunyai satu passion minat bidang kerja yang saya yakini. Jawabannya yang E ya.
Soal nomor 8, pilihan yang A, ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya mencari jalan lain untuk tetap dapat meraihnya. B, saya mengetahui hal-hal yang dapat mewujudkan keinginan saya, namun saya tidak menjalankan sepenuhnya. Yang C, ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya coba mengalihkan pada hal lain yang lebih mudah dicapai. Yang D, pada saat saya mendapatkan hal yang sulit, maka saya akan coba hal lain yang lebih mudah. Atau yang E, saya membiarkan hidup saya mengalir apa adanya. Kalau saya lebih ke A. Ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya selalu mencari jalan lain untuk dapat meraihnya. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 9, pernyataan yang A, saya membiarkan hidup saya mengalir apa adanya. B, saya mempunyai mimpi yang jelas, namun beberapa kali berhenti di tengah jalan sebelum berhasil mencapainya. Yang C, mempunyai mimpi yang jelas, namun belum berani untuk mewujudkannya. D, saya mudah kehilangan minat untuk hal-hal yang awalnya saya impikan. Atau yang E, saya tidak mempunyai impian khusus yang saya wujudkan. Kalau saya lebih ke mimpi ya, saya mempunyai ini lebih ke sini sih. Kalau misalnya rekan-rekan beda ya boleh. Kalau yang saya ingat, saya menjawab yang B gitu. Soal selanjutnya, soal terakhir nomor 10, pernyataan yang pertama, meskipun saya pernah gagal, namun saya akan terus mengerjakannya. Pernyataan yang B, saya pernah gagal menyelesaikannya, maka saya akan melakukan yang mampu saya lakukan. Yang C, saya tidak yakin untuk dapat menyelesaikannya karena saya tahu itu sulit dan saya pernah gagal. Yang D, saya merasa tidak perlu menyelesaikannya karena saya sudah tahu itu sulit dan tidak mungkin menyelesaikannya. Atau yang E, saya tidak mau mencoba karena saya tahu itu sulit. Saya lebih memilih A. Meskipun saya pernah gagal, namun saya akan terus mengerjakannya. Nah, ini adalah soal yang kemarin saya temukan di 3 perusahaan. Salah satunya di NSS, pokoknya NSS saja. Itu yang dalar motor dan perkreditan kalau nggak salah. Coba aja cek rekan-rekan NSS. Ini soalnya seperti ini. Oke, untuk tes kepribadian kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan. Untuk jawabannya rekan-rekan bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan rekan-rekan. Tapi kalau misalkan saya jawabannya yang tadi dan saya terbukti itu lulus. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.